Nah, kan gini nyatu dia nih. Jadi bentuk V gitu ya Mas ya. Nah, kalau udah nyatu begini kita tahan ininya nih. Nah. Ini insya Allah tingkat keberhasilannya ini tinggi nih kalau seperti ini. Karena secara kambium dia masih ada air kambiumnya. Grafting kita berpatokan kepada kulit mana yang lebih tebal, mana yang pas. Kalau saya gitu, nggak berpatokan dengan mata bat. Oke, Mas Sep, langsung aja ke intinya nih. Kita mau menyambung nih Mas Sep. Ya, ini di sebelah kiri saya kan ada bibit-bibit lokal nih. Ya. Nah, apa ini? Bibit lokal kita, kalau saya pribadi menggunakan dua macam ya, Isabella sama RM. Ya, jadi bibit lokal saya ini kan rostoknya ada RM sama Isabella. Gitu. Nah, ini salah satu nih contoh yang udah saya sambung nih ya. Ini semalam ini, belum lama ini. Nah, Jupiter, Gospi, sama Mondrop cuma 3 varian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 22. Nah, sekarang ini saya kasih contoh 2 teknik untuk penyambungan pucuk sama grafting. Ya, ini yang pertama saya akan melakukan sambung pucuk ya. Ya, ini untuk Isabella nih. Stoknya Isabella ya. Kita pakai Isabella. Ada syarat-syarat tertentu gak sih Mas Sep untuk kita ngomongin rootstock dulu deh gitu, untuk rootstock yang siap untuk disambung gitu? Itu ada dia minimal itu 5 daun kalau saya ya. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ya 5 daun ya minimal. Dan juga batangnya kalau kita pegang begini dia kondisi sudah keras. Gitu loh ya. Ini kan berarti udah kalau menurut saya udah layak nih untuk sambung pucuk ya. Ya. Nah, ini kita akan sambung ke jenis Gospi. Nah, berarti kan kalau dilihat kayak gini nih. Nah, batang yang layak untuk kita sambung itu kalau nggak di sini. Ya. Gitu. Yang penting intinya jangan sampai semua itu dihabisin. Harus ada disisakan 2 atau 1 daun untuk fotosintesis ya. Nah, ini sini nih posisinya nih. Nah, sambung. Nah, ini kan kalau secara ukuran batangnya kita cari yang sesuai nih. Tadi peralatan jangan lupa disiapkan peralatan ya sebelum kita mulai. Nah, tadi peralatannya itu parafilm, gunting, silet, plastik, grafting. Nah, ya ini dibersih-bersihkan nih. Ya, ini dibersih-bersihkan nih. Nah, kalau bisa ini harus di depan ini ya. Jadi jangan miring di sini, jangan di sebelah ini, tapi di depan mata bat. Ya. Nah. Kalau bisa sekali ini ya, malah sekali lebih bagus. Tapi kalau untuk berkali-kali, yang penting intinya sampai berbentuk V ya, nggak apa-apalah. Nah, kalau ini kan sudah berbentuk V nih. Kalau saya bari nyambungnya gini nih ya. Ini kan mata bootnya dia ke kiri nih. Ya berarti yang di atas harus ke kanan. Jadi ngikutin fitrohnya kalau saya itu. Karena mata bat ini kan kiri kanan kiri kanan. Nah terus ini kita belah nih. Nah, posisi kalau udah belah begini silet di sini nih. Ya. Nah kita posisi kita ini sambung nih. Agak ngek dikit ya. Apa namanya di bengkek? Iya bengkek. Nah, kan gini nyatu dia nih. Ya. Jadi bentuk V gitu ya Mas ya. Nah, kalau udah nyatu begini kita tahan ininya nih. Nah, itu dia. Ya. Itu mungkin bisa kita rapikan dulu. Kita kalau kayak begini tinggal kita pakai parafilm. Kalau sambung pucuk pakai parafilm Mas.
Iya, kalau saya pakai parafilm kalau sambung pucuk saya. Kalau grafting baru ya pakai. Iya, pakai plastik grafting. Di posisi sambungan ya, kalau di posisi sambungan ya, agak diperbanyak dia lilitannya. 1, saya biasa pakai 4 saya. Pakai 4 kali lilit saya. 4 kali lilit. Ya tapi terserah juga sih, cuman kalau saya 4. Nah ini kan sudah 4 seperti ini, nah, baru naik ke atas. Agak ditarik nggak Mas Yap itu? Apanya tuh? Parafilmnya. Oh iya. Agak ditarik dikit-dikit ya, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan pakai perasaan aja gitu. Udah seperti ini. Ya. Ini insya Allah tingkat keberhasilannya ini tinggi nih kalau seperti ini. Karena secara kambium dia masih ada air kambiumnya. Gitu loh. Nah, ini jenis Ghospi nih. Ya, sambil contoh yang sudah jadi nih. Nggak ditulis dulu Mas Yap? Biar nggak lupa, biar nggak ketukar. Oh, kalau saya per baris saya bikinnya. Oh. Iya, jadi ini misalkan kayak contohnya Jupiter nih ya. Name tag-nya, ini ke belakang Jupiter semua. Oke. Gitu. Ghospi semua. Nah, ini contohnya kayak gini, tapi ini jenisnya jenis Jupiter nih. Sambung pucuk, nanti jadinya begini, kita sambung di sini, ya dia pecah bat di sini. Tapi ingat, di saat nyambung, pokoknya jangan sampai habis daunnya ya, harus disisakan buat fotosintesis kayak ini sama nih. Daun lokalnya ya? Daun lokalnya. Nah, ini contoh yang sudah jadi seperti ini. Yang pertama nih, teknik untuk sambung pucuk. Ya, saya kalau buat pembibitan itu di rumah, kalau yang sambung pucuk ini seperti ini. Nah, tadi kan teknik pertama itu kita sambung pucuk, sekarang kita grafting Om. Oke. Biasanya begini kalau saya ya, ini berdasarkan saya pengalaman kembali ya. Kalau sambung pucuk ya, itu bisa menggunakan RM sama Isabella. Sambung pucuk ya, jenis apapun itu bisa, tingkat keberhasilannya pun tinggi. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau grafting ya itu kita menggunakan Isabella. Kalau RM kenapa emang? Ya, jadi RM bisa, cuman kadang-kadang kalau pengalaman saya itu banyak yang gagalnya. Gitu loh. Mungkin apa daya tahannya anggur lokal kurang ini atau bagaimana ya. Tapi kalau sepengetahuan Isabella, walaupun lama ya untuk pecah batnya, tapi tingkat keberhasilannya tinggi. Gitu loh. Ya, kalau untuk jenis ini Isabella, makanya saya kalau grafting saya khususkan untuk jenis Isabella. Oke. Ya, gitu. Ya, nah ini kan ini salah satunya ini ya. Nah, kan lumayan masih segar lah, ya. Nah, ini jenis Jupiter nih. Oh, ini Jupiter. Kita cari yang agak anuan lah. Ini nih, yang agak menonjol ini nih. Bootnya ya? Biasa tingkat keberhasilan tinggi nih. Sebenarnya tuh wajib cuman 1 mata boot doang Mas Yap? Atau bisa lebih? Kalau saya sih sebenarnya cuma 1 aja sih, mata bata 1. Cuman kan ada beberapa juga saya pernah dengar juga memang ada yang lebih juga. Buat cadangan kali gitu. Iya. Ya, tapi kan kalau saya sih nggak pernah menggunakan seperti itu ya, 1 cukup 1 gitu loh. Ini kayak begini kita buang-buang nih ya. Nah, kita rapiin dulu entrance-nya nih. Ini kan luar biasa nih entrance-nya nih. Mata boot udah ini banget ya. Udah mentol banget ya. Nah, sama seperti tadi kita sambung ini tekniknya ya depan ini ya. Bikin huruf V lagi berarti. Iya. Miring. Oke. Nah, ini kan udah seperti ini, udah V nih. Iya. Ya, sekali codet ini ya. Nah, ini nih. Ya, ini kalau yang kayak begini-gini nih ya, ini ya. Coba nih kalau kita ini. Ini kalau menurut saya tingkat keberhasilannya di sini dia nih. Kenapa tuh Om di situ? Ya, kenapa? Karena kulitnya ini agak lumayan besar dia. Berarti kan secara nutrisi kambiumnya dia lebih banyak untuk menyimpannya di sini nih. Ya, di sini juga sebenarnya bisa juga sih di sini. Tapi kalau kelihatan ketebalannya kayak di sini nih. Ya, karena kita kan hanya selip aja. Nah, gitu ya. Kita di kulitnya aja ya. Disesuaikan dengan ukuran tadi entrance-nya. Tuh, kita ngkek aja ini. Harusnya kita pakai
pisau grafting nih. Ini Benar. berhubung pisau graftingnya ke bawah banjir ini, jadi seadanya aja gitu, Pak. Ya, tapi nanti tetap ini kita update, insya Allah jadilah ini. Ya, tinggal ini aja tuh, maksudnya cuma begini aja kok. Dibengkek gitu dong ya. Nah, kulit. Kulit ininya tuh. Nah, kan sudah nih tuh ya. Nah, tinggal kita masukin. Ya. Nah. Coba lihat Om. Tempel dia ya Om ya. Ya. Jadi antara batang dalam dengan kulit. Gitu, dia posisi di tengah-tengah. Oh, ininya mata butir juga kiri kanan enggak Om? Oh enggak, kalau grafting enggak. Oh, kalau grafting enggak? Beda kalau grafting. Grafting kita berpatokan kepada kulit mana yang lebih tebal, mana yang pas. Kalau saya gitu. Enggak berpatokan dengan mata bat. Gitu. Oke. Sip. Ya. Lanjut Mas. Nah, kalau tadi kan saya lilitnya 4 tuh kalau yang apa? Parafilm. Sambung pucuk dengan parafilm. Nah, kalau ini kan dengan plastik khusus grafting nih. Ya. Biasa kalau di sambungan itu harus lebih ini ya. Lebih kencang ya? Jangan sampai nyekek banget juga ya Om Asep ya? Iya, biasanya saya 7 ini saya makainya. 7 lilitan. Nah, kalau udah seperti ini baru pakai parafilm. Parafilm untuk bagian entres ya Om? Iya, bagian entresnya. Kalau pakai parafilm dari sini dulu ngiket yang tadi tuh yang sambungan plastik grafting. Baru ke atas. Nah, saya yakin kalau bagi pemula mah semua bisa lah. Ya. Nah, ini lanjut contoh grafting seperti ini nih, ya, Om ya. Nah, ini teknik kedua grafting nih. Ini belum jadi tapi sih udah mulai pecah ini. Pecah. Ya. Ini udah 1 minggu lah ini. Ini salah satu contoh graftingnya ini ya. Cuman kalau tanda-tanda kehidupan masih ada dia. Soalnya kan dari batnya ini udah mulai mau pecah nih. Ini kemungkinan 4 hari atau 1 minggu lah. Udah ini. Ya. Nah, kalau ini kan baru yang tadi kita buat contohnya seperti ini. Gitu. Jadi saya kalau pembibitan itu pakai 2. Ya. Sambung pucuk sama grafting. Tapi kalau lebih dominan saya ke sambung pucuk. Karena apa? Karena tingkat keberhasilannya tinggi dibandingkan dengan grafting. Jadi banyak kelebihan juga sih kalau bicara kita sambung pucuk ya dari sisi lokalnya maksudnya ya. Yang pertama lokal itu udah dalam keadaan tadi hidup berakar dan lain sebagainya. Kedua kalau muda ketemu muda batang muda itu posisi kambium masih berair gitu. Ya jadi tingkat keberhasilan itu tinggi. Jadi untuk nempel itu gampang lebih mudah gitu loh. Ya beda dengan tadi grafting. Ya, tapi sebenarnya antara grafting dengan sambung pucuk plus minus itu pasti ada lah. Ya. Tergantung kembali kepada konsumen masing-masing gitu loh. Ya kadang-kadang kalau saya kan penjual bibit nih, ada yang mesen maunya grafting, dari hasil grafting ada yang sambung pucuk gitu loh. Ya jadi saya sih tergantung keinginan konsumen saja lah. Oke Om Asep, ya, luar biasa informasi tadi sambung menyambung grafting dan sambung pucuk nih Om Asep. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan oleh Om Asep? Oh ada. Ya nanti ada sedikit yang mau saya sampaikan berkaitan dengan review anggur jenis Jupiter. Ya nanti akan saya tunjukkan lah. Oke siap ya. Om Asep, yuk. Oke Om Asep, gimana Om Asep? Ya ini kita sebentar review tentang anggur Jupiter ya. Pohon yang ini berarti Om Asep? Ya ini jenis Jupiter nih. Oh ini Jupiter ya? Saya kira yang di belakang Om Asep tuh yang di sana. Bukan ya berarti ya? Oh bukan, itu untuk sementara karena kemarin habis kebanjiran kerendam beberapa hari. Jadi untuk sementara saya biarkan saja dulu lah. Nah, gitu loh. Soalnya kalau kita paksakan dia untuk berbuah dan lain sebagainya percuma. Gitu. Karena apa? Karena kondisi pohonnya tidak dalam keadaan sehat. Gitu. Ya. Jadi ibaratnya disehatin dulu gitu ya Mas? Iya, diserahkan dulu. Karena kemarin kan hampir 200 dompol lebih dia membawa buah itu. Ya. Di liputan Habib Papa Official terakhir nih teman-teman, kalau mau nonton videonya ada nih di thumbnail yang ini nih. Iya, dari mulai apa namanya brokoli, beri sampai kita penggunaan plastik dan lain sebagainya. Betul. Itu dia. Itu. Kalau gitu ini kita buat liputan selanjutnya aja Om Asep. Ini khusus untuk review Jupiter ini. Jupiter ini? Iya.
Oke, siap. Ya. Ya, karena tadi juga udah lama banget tadi. Betul. Ya, kalau nggak salah 5 jam apa 6 jam. Udah tercium aroma-aroma kolak soalnya. Iya. Kalau gitu kita lanjut di liputan berikutnya deh Om Asep deh. Oke, siap. Pokoknya teman-teman saksikan terus videonya dari Om Asep, ilmu yang sangat bermanfaat tadi untuk teman-teman perangguran pemula khususnya. Jangan lupa di-subscribe, komen, like, dan share semua ilmu yang bermanfaat dari Om Asep. Kalau gitu Om Asep. Ya. Habib Official pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya menggunakan air hujan nih ya, bikin POC pakai air hujan, itu tingkat keberhasilannya tinggi. Ini udah terakhir ini kalau begini nih. Ya, nah kita rendam. Digeprek dulu Mas Asep ya. Ya, digeprek. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.